Saya mohon atensi dari pemerintah, atensi dari intelijen negara, mbok yo yang gini-gini, yang menyakiti hati pribumi itu, mbok yo dihentikan, gitu loh. Siapa nanti yang apa itu menjadi pasukan berani mati membela Pak Prabowo selain pribumi? Nggak bisa. Kalau mereka apa itu teman-teman yang orang dekatnya Prabowo itu punya apa ya, punya pemikiran, ya udah kita anu aja, kita los-los, kita dekati, kita bujuk supaya mereka juga tidak memusuhi, tidak mengkhianati, tidak ikut-ikutan menggembosi pemerintah. Kenapa kok tidak Pondok Sidogiri saja yang sejak 3 abad lamanya eksis di Nusantara, yang pendirinya dijadikan pahlawan nasional? Kenapa kok tidak Pondok Genggong? Kenapa kok tidak Pondok Lirboyo? Atau kemudian pondok-pondok yang lain, atau misalkan Abu Yadim Yati Pandeglang Banten yang sumbangsinya jelas kepada Pancasila, kepada stabilisasi bangsa di zaman-zaman dahulu. Entah, kalau cara berpikirnya seperti itu naif, itu konyol. Karena kelompok ini di depan Pak Prabowo senyum-senyum, saya dukung Pak Prabowo sepenuhnya, dan ini di belakang Prabowo mereka terus-menerus berkhianat. Wajib bagi seluruh anak bangsa pribumi Nusantara yang sadar, yang pahlawan-pahlawan tak dikenal dari keluarga-keluarga yang telah jelas membela bangsa ini, untuk menolak ini. Apalagi mereka belum menjadi warga negara. Tidak sah itu. Tahun 2004 menjadi warga negara, orangnya sudah tewas, sudah meninggal, sudah koid tahun 1969. Sudah gugur dia untuk menjadi warga negara. Kok kemudian terjadi simsalabim menjadi warga negara tahun kemarin. Maka hukumnya haram untuk menjadi pahlawan nasional. Kepentingan kita itu pemerintah benar, rakyatnya makmur, sejahtera. Cuma itu aja, kita nggak pernah minta upah apapun. Tetapi kalau terus-menerus disakiti, ya kita kan nggak bisa bela. Padahal Ali Al-Jufri ini adalah seorang pelarian dari Hadramut. Kenapa kok pelarian? Karena bapaknya yang bernama Abdurrahman Al-Jufri itu adalah pemberontak yang kalah dan tersingkir dari Yaman. Bukan kita tidak mau membela, kita sudah tidak bisa membela nanti. Jangan dilanjutkan trennya kayak begini, ini jangan dilanjutkan. Ini yang masih bisa menjaga trust publik, yang terus-menerus support pemerintahan hari ini adalah hanya pribumi. Jadi nama imigran, nama seorang yang baru datang di Nusantara, yang tidak jelas pembelaannya kepada berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang hanya seorang guru ngaji, tak ubahnya dengan ratusan ribu kiai-kiai di puluhan ribu pesantren kita, tak ada ubahnya. Tetapi itu bobol, lolos, dan menjadi nama bandara. Bayangkan, menjadi nama bandara terpenting di Sulawesi Tengah. Dan kini, mohon maaf, Kementerian Sosial sangat teledor, sangat ceroboh. Kalau pihak oposisi dan pihak asing berhasil membusukkan persepsi publik dan Prabowo mau jatuh, nah selain pribumi ini, mereka akan ikut-ikutan menjatuhkan Prabowo. Yakin saya. Siapa yang tidak tahu bahwa pendukung 212 masif adalah dari kelompok PKS? Siapa yang tidak tahu yang menyuarakan tentang ideologi negara khilafah bersyariah Republik Indonesia adalah dari PKS? Siapa yang tidak tahu dukungan mereka kepada FPI, jaringan-jaringan mereka di dalam 212 telah tercium oleh negara? Sekilas baca itu Gosipul mengatakan salah satu alasannya itu adalah mikul dhuwur mendem jero gitu ya. Nah, ini kan konsep di Jawa, yang Gosipul itu ternyata belum paham yang dimaksud mikul dhuwur mendem jero. Mikul dhuwur mendem jero itu kan artinya menyimpan kekeliruan, kekhilafan, kesalahan orang yang sudah meninggal, dan supaya tidak ditiru oleh generasi berikutnya, dan menggarisbawahi prestasi dan jasa orang yang sudah meninggal. Nah, yang Gosipul lupa itu begini, konsep mikul dhuwur mendem jero, karena saya orang Jogja, jadi saya lebih paham lah soal beginian. Itu selagi tidak menyangkut kepentingan sosial, apalagi bangsa dan negara. Kalau menyangkut kekhilafan, kesilafan, atau kekeliruan, atau kelemahan pribadi, nah itu harus disembunyikan. Tapi kalau ini misalnya kaitannya dengan klan Habib Ali ini merugikan bangsa dan negara, menjadi antek penjajah Belanda, bahkan secara kedatangannya pun itu terkait dengan kepentingan menjadikan mereka sebagai antek-antek penjajah. Kemudian secara yuridis juga seperti disampaikan oleh
Gus Subhan tadi mereka tidak sah sebagai warga negara Republik Indonesia, kemudian dan alasan sosiologisnya juga tadi sudah disampaikan, tidak ada jasa apapun bagi bangsa dan negara. Lah kok ini terus mau dijadikan ini dalam rangka mikul dhuwur mendem jero, itu ya sesat itu Gus Ipul itu. Dan terkait dengan hal ini saya jujur aja agak khawatir gitu ya dengan pemerintahan yang sekarang bertugas itu ya. Karena banyak sekali anak buah Pak Prabowo kok menurut saya terus blunder dan itu makin membebani Pak Prabowo gitu. Saya tahu bahwa pemerintahan ini kan karena kebijakan-kebijakan baru, pemain-pemain baru itu menimbulkan guncangan-guncangan seperti misalnya harga saham yang anjlok, kemudian pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan oleh para ekonom itu sampai akhir tahun itu tidak akan beranjak mencapai 5% dan yang lain-lain gitu. Tapi kok terus-menerus pemerintah ini blunder gitu. Dan blundernya itu gini, blundernya itu menyakiti orang yang setia kepada pemerintah hari ini. Orang yang paling setia dengan membela pemerintah hari ini yaitu putra-putri bangsa Nusantara atau yang disebut pribumi gitu. Kok terus-menerus menyakiti pribumi itu saya heran ini. Harus demo mahasiswa. Ini kan soal persepsi ya, bukan masalah benar salah. Kalau masalah benar salah, saya itu sebenarnya tidak melihat pemerintah itu melakukan kebijakan yang keliru, yang salah. Khususnya di level keputusan presiden, gerak-gerik bawahan presiden, ya menurut saya kok makin terus-menerus menyakiti pribumi. Lah saya khawatirnya begini loh. Ini kan tinggal pribumi yang benar-benar setia dan percaya kepada Presiden Prabowo. Lah kalau pribuminya terus-menerus disakiti begini, kalau tiba-tiba mereka menjadi ikut-ikutan kecewa dan tidak percaya, ya habislah pemerintahan hari ini. Gitu. Jadi pemerintahan Prabowo hari ini itu di tengah idealisme presiden yang luar biasa, itu kan tentu saja akan dalam tanda petik itu dirusak, digerakkan oleh kekuatan-kekuatan asing untuk gagal, untuk dipersepsikan di depan publik sebagai pemerintahan yang tidak benar. Dan ini kan agan-agannya sudah kelihatan. George Soros konon katanya juga sudah memainkan mata uang rupiah terkait dengan dolar misalnya. Kemudian di satu sisi begitu. Kemarin demo mahasiswa di UGM aja sampai malam itu nggak pulang-pulang misalnya gitu. Kemudian ya meskipun ini persepsi ya. Kemudian tentang RUU Undang-Undang TNI yang baru, meskipun saya mendukung, tapi kan dipersepsikan publik dengan negatif gitu loh. Belum perilaku-perilaku yang lain-lain ini kok Gus Ipul kok nambahi PR presiden, memancing publik terutama pribumi untuk juga ikut-ikutan distrust, juga ikut-ikutan tidak percaya kepada pemerintah hari ini. Saya khawatir karena ini juga terkait dengan usia reformasi yang sudah 27 tahun kan gitu. Nah, ini kan ada kayak semacam siklus gitu ya, kayak semacam siklus bahwa di Indonesia itu 25 tahun atau 30 tahun itu terjadi sesuatu gitu. Lakukan pemberontakan Madiun, korbannya juga ratusan kiai dan juga ribuan santri yang harus mati sia-sia. Banyak seperti misalkan Bin Jindan, juga bagaimana halunya keluarga Bin Jindan, bagaimana Al-Atos, bagaimana kemudian Al-Habsyi dengan kitab-kitabnya yang misalkan meremas payudara perempuan itu diizinkan, dilegalkan. Dan banyak sekali kejahatan-kejahatan lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Tetapi saya melihat bahwa seolah-olah kita ini luput kepada kejahatan Marga Al-Jufri. Ingat, Marga Al-Jufri ini sejak di Hadramut itu adalah marga yang memang politisi. Mereka berkecimpung banyak di partai politik. Contohnya apa? Itu Syekh Ali Al-Jufri yang dari Uni Emirat Arab, yang sering ke Indonesia mondar-mandir, yang katanya Pak Umar bin Hafid bin Saubakar, kalau kau ingin melihat wajahnya Rasul adalah wajahnya Ali Al-Jufri, maka Rasulullah ketampanannya seolah-olah nurnya itu disamakan dengan Ali Al-Jufri yang dari Uni Emirat Arab itu. Padahal Ali Al-Jufri ini adalah seorang pelarian dari Hadramut. Kenapa kok pelarian? Karena bapaknya yang bernama Abdurrahman Al-Jufri itu adalah pemberontak yang kalah dan tersingkir dari Yaman. Ketika kemudian Yaman bersatu, Yaman Utara dengan Yaman Selatan, di zaman ketika itu Partai Komunis sudah berhasil dijinakkan, yaitu dengan sekjennya Abdurrahman Assegaf dan pernah menjadi wakil presiden juga, yaitu Haidar Abu Bakar Al-Atos dari klan Ba'alwi,
dan pendiri Partai Komunis Yaman juga dari Ba'alwi Marga Al-Bait. Ya, ketika Yaman sudah mulai bersatu, memberontaklah bapaknya si Ali Al-Jufri ini, yaitu bernama Abdurrahman Al-Jufri, berhasil menyingkir, melarikan diri ke luar negeri, yang kemudian bercokol di Uni Emirat Arab. Tetapi pemberontakan itu juga menyisakan korban yang banyak sekali, ribuan nyawa, ketika Abdurrahman Al-Jufri gagal melakukan kudeta kepada Yaman bersatu pada saat itu. Jadi ini memang keluarga politik. Dan jangan lupa, kenapa kok kemudian Idrus bin Salim Al-Jufri ini, yang hanya seorang ustadz, yang hanya bergerak di bidang agama, dan tak ubahnya seperti juga kiai-kiai yang memiliki ratusan ribu pesantren di Nusantara. Kenapa kok tidak Pondok Sidogiri saja, yang sejak 3 abad lamanya eksis di Nusantara, yang pendirinya dijadikan pahlawan nasional? Kenapa kok tidak Pondok Genggong? Kenapa kok tidak Pondok Lirboyo? Atau kemudian pondok-pondok yang lain, atau misalkan Abu Dimyati Pandeglang Banten, yang sumbangsinya jelas kepada Pancasila, kepada stabilisasi bangsa di zaman-zaman dahulu, atau mungkin Kiai Mbah Munawir Kerapiak Jogja, yang jelas kemudian memang sumbangsinya jelas bagi keilmuan di dalam Nusantara, karyanya juga banyak dari keluarga besarnya. Kenapa kok seorang Idrus bin Salim Al-Jufri, yang tidak jelas karyanya, yang kemudian bercokol di di belantara Sulawesi Tengah sana, yang kemudian harus menjadi pahlawan nasional, yang diusulkan menjadi pahlawan nasional? Apakah tidak ada se-Sulawesi Tengah pahlawan-pahlawan bangsa pribumi Nusantara yang berjuang melawan penjajah Belanda berdarah-darah dan harus gugur? Kok harus imigran yang terindikasi belum pernah mengajukan proses menjadi WNI yang harus menjadi pahlawan nasional? Kita kebobolan karena apa? Karena dari keluarga beliau, yaitu Salim Segaf Al-Jufri, Ketua Majelis Syuro DPP PKS Partai Keadilan Sejahtera. Salim Segaf Al-Jufri ini menjadi Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera yang benar-benar mengusung ideologi-ideologi Islam transnasionalis yang terindikasi adalah dari kelompok Ikhwanul Muslimin garis keras, dari kelompok Tarbiyah yang mengusung ide-ide negara-negara tentang negara khilafah. Sehingga ketika kemudian Abdurrahman Al-Jufri gagal di Hadramut, di Nusantara bermanifestasi menjadi Salim Segaf Al-Jufri, yang berhasil menduduki posisi paling elit, paling strategis, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Keadilan Sejahtera, yang jelas-jelas menjadi duri di dalam kebinekaan kita, yang jelas-jelas di situ mengusung ideologi transnasionalis yang bisa merembet ke arah ideologi khilafah dan ideologi yang radikalis. Siapa yang tidak tahu bahwa pendukung 212 masif adalah dari kelompok PKS? Siapa yang tidak tahu yang menyuarakan tentang ideologi negara khilafah bersyariah Republik Indonesia adalah dari PKS? Siapa yang tidak tahu dukungan mereka kepada FPI, jaringan-jaringan mereka di dalam 212 telah tercium oleh negara? PKS adalah partai yang paling berbahaya, yang tidak lahir dari rahim bumi Nusantara sebagaimana kelompok Islam lain, sebagaimana NU dan Muhammadiyah, tetapi benar-benar adalah ideologi impor yang dibawa oleh orang-orang imigran impor yang terindikasi mereka belum menjadi warga negara Indonesia. Dan kebobolan ini bukan hanya baru sekarang mengusulkan menjadi pahlawan nasional. Kebobolan sejak beberapa tahun yang silam, ketika kemudian bandara paling utama di Sulawesi Tengah, yaitu di Palu, menjadi bandara Mutiara SIS atau Salim Idrus Al-Jufri. Jadi nama imigran, nama seorang yang baru datang di Nusantara, yang tidak jelas pembelaannya kepada berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, yang hanya seorang guru ngaji, tak ubahnya dengan ratusan ribu kiai-kiai di puluhan ribu pesantren kita, tak ada ubahnya. Tetapi itu bobol, lolos, dan menjadi nama bandara. Bayangkan, menjadi nama bandara terpenting di Sulawesi Tengah. Dan kini, mohon maaf, Kementerian Sosial sangat teledor, sangat ceroboh. Cak Ipul sendiri pernah mengatakan bahwa, saya masih ingat, tidak ada sesuatu yang paling mudah untuk merubah nasib seseorang, dan baik itu naik maupun hancurnya nasib seseorang, kecuali di bidang politik. Dan ini kelompok Al-Jufri ini berhasil merebut PKS, berhasil menguasai PKS, suatu partai yang lumayan punya kursi di
DPR RI dan banyak di tiap provinsi seluruh Indonesia. Dan pada akhirnya jebollah di Sulawesi Tengah, di mana bandaranya menjadi nama Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ini. Dan kini mau diusulkan menjadi pahlawan nasional. Maka wajib bagi seluruh anak bangsa pribumi Nusantara yang sadar, yang pahlawan-pahlawan tak dikenal dari keluarga-keluarga yang telah jelas membela bangsa ini, untuk menolak ini. Apalagi mereka belum menjadi warga negara. Tidak sah itu. Tahun 2004 menjadi warga negara, orangnya sudah tewas, sudah meninggal, sudah koid tahun 1969, sudah gugur dia untuk menjadi warga negara. Kok kemudian terjadi simsalabim menjadi warga negara tahun kemarin? Maka hukumnya haram untuk menjadi pahlawan nasional. Itu aja yang bisa saya katakan. Terima kasih. Betul. Iya. Baik, terima kasih Gus Fakih. Ini mohon maklumnya sinyal saya jelek, jadi saya persilahkan ke Gus Fuad untuk menjadi host utamanya. Dipersilakan Gus Fuad. Nah ini misalnya juga, ya jadi misalnya begini juga, ngapain juga misalnya kemarin ini saya nggak tahu protokol kepresidenan gimana gitu. Saya itu menghargai Adi Hidayat, tetapi Adi Hidayat itu kan jelas bagaimana afiliasi politiknya. Kemarin mendukung Anies Baswedan, kemudian cara berpikirnya, mindsetnya itu masih bisa dikatakan khilafah, gitu. Kemudian lebih dekat kepada garis Islam transnasional yang politis itu, yang dalam tanda petik itu berbahaya untuk kebangsaan kita, untuk kebinekaan kita, untuk Pancasila kita. Lah kok ya bisa itu protokol presiden kok mempertemukan Adi Hidayat dengan presiden, itu aneh bagi saya itu. Nah ini kalau begini caranya itu, apalagi dengan pejabat, humor itu, saya itu gitu loh. Ya coba dilihat aja di medsosnya anak-anak muda itu, entah di IG, entah di TikTok, entah di, kalau X itu nggak usah di ini ya, karena memang warga X itu mayoritas memang pembenci pemerintah gitu. Tapi coba dilihat itu di IG, di mana itu, di apa itu, di TikTok misalnya, bagaimana sinisme anak-anak muda terhadap pemerintahan ini. Dan coba perhatikan bagaimana putra-putri bangsa Nusantara yang disebut dengan pribumi itu terus-menerus berusaha support kepada pemerintah dengan sukarela menjadi corong pemerintah untuk membela, untuk meyakinkan warga bangsa negara secara umum untuk terus memberi kepercayaan dan memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya gitu. Tapi kok disakiti terus gitu loh. Aku ini mohon ini, kan podcast kita kan selalu didengar oleh Kemenhan, oleh BIN, oleh Mabes Polri gitu. Tolong sampaikan ini. Kalau begini terus itu, aduh, saya itu pendukung utama Pak Prabowo. Pribumi inilah yang paling setia dengan Pak Prabowo. Tapi kok Pak Prabowo dan itu dikondisikan oleh anak buahnya untuk menyakiti pribumi gitu. Dan anak buahnya Pak Prabowo kok berkali-kali berusaha menyakiti pribumi, itu heran saya itu. Mulai dari Raffi Ahmad, mulai dari Gus Miftah, mulai dari Mayor yang sekarang menjadi Letkol Teddy. Kemudian sekarang ditambah lagi sama Gus Ipul ini. Itu loh. Nah kalau pendukung utama yang paling percaya kepada Prabowo, yang paling setia membela Prabowo, terus-menerus disakiti, ya saya khawatir kalau benar-benar sakit, kemudian tidak mau lagi, atau istilahnya itu ya leleh luweh lah, cuek lah, terserah mau pemerintahan ini mau dipersepsikan buruk atau baik, terserah. Terus kalau sudah kayak begitu, suasana psikologisnya pribumi gimana? Nah ini tolong ini kan saya sudah berkali-kali bilang, kalau pemerintah hari ini siapapun itu, kalau dekat-dekat dengan Habib, dengan kelompok garis Islam transnasional yang sesat itu pasti dimurkai Allah. Mekanismenya itu begitu. Coba perhatikan tuh. Saya berkali-kali ngomong itu. Nah, Mayor Teddy menjadi Letkol Teddy itu kan per 25 Februari. Kemudian 25 Februari, terus kemudian tanggal 3 Maret Letkol Teddy mengunjungi Habib. Dari tanggal 25 sampai 3 Maret itu nggak ada yang memprotes itu, nggak ada yang mempersoalkan itu. Kemudian tanggal 5 Maret saya memprotes itu, bagaimana kok Letkol Teddy mendekati si Habib Alwi yang antek penjajah itu. Kemudian apa yang terjadi? Tanggal 7, tanggal 8, dan tiba-tiba orang pada menyerang mengenai kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol Teddy. Bahkan sekarang di medsos itu sudah menyerang secara personalnya Letkol Teddy dan berimbas kepada presiden. Kita loh dikait-kaitkan dengan presiden lah. Entah itu apa, ada
omongan-omongan tentang Nyonya Teddy kah, entah itu gambar wedding antara Letkol Teddy dengan Presiden Prabowo kah. Ini kan suara publik, suara anak-anak muda yang mereka itu benar-benar netral gitu. Jadi aura yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam ini sedang begitu. Tuhan itu sedang menghendaki pengkhianatan terhadap Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika khususnya itu dikehendaki oleh Tuhan yang Maha Kuasa yang melindungi bangsa kita, Pancasila kita, Bhinneka Tunggal Ika kita, itu sedang menghendaki untuk dibongkar. Nah ini kok saya nggak tahu ini intelijen negara itu kemana gitu loh. Ini kan politik ini soal persepsi gitu loh. Sekali lagi sampai hari ini pendukung utama dan kelompok utama yang paling percaya dengan Presiden Prabowo ini putra-putri bangsa Nusantara. Ini pribumi gitu loh. Dan pribumi di sini itu lintas suku bangsa, lintas agama. Ada Krisyanto Oni misalnya yang non Muslim dari Nusa Tenggara Timur setahu saya ya. Ada teman santri-santri saya yang di Papua, yang di Sulawesi, yang di Kalimantan. Ini semua pribumi yang benar-benar backup, percaya penuh bahwa Presiden Prabowo benar-benar menjadi imam kita dengan maksud-maksud segala maksud dan tujuan baiknya. Tapi kalau terus-menerus disakiti, saya khawatir persepsi publik yang dibuat negatif oleh kelompok oposisi maupun kepentingan-kepentingan luar negeri itu lama-lama dipercaya oleh putra-putri bangsa Nusantara, oleh pribumi karena tindakan-tindakan konyol yang menyakiti pribumi, termasuk diantaranya mengusulkan siapa itu tadi monyet satu itu si Idris bin Salim Al-Jufri itu menjadi pahlawan. Saya bilang monyet karena saya sedang mengamalkan isi Quran. Pengkhianat itu disebut monyet, kunu kirodatan khosiin, jelas kan? Penguasa, kapanpun dia berkuasa, siapapun berkuasa, itu kan salah satu pertimbangan utamanya apakah itu selaras dengan mempertahankan kekuasaan apa tidak. Maka oleh karena itu, apa yang disampaikan Gus Fakih itu kan sifatnya ideologis. Oke lah kalau dianggap ideologi ini sudah mati gitu ya. Saya perlu memberikan masukan kepada Pak Prabowo, pemerintah sekarang gitu. Jadi satu, jangan kasih sedikit pun ruang untuk kelompok radikal. Coba lihat itu yang di film Game of Thrones itu. Bagaimana sedikit kelompok radikal dikasih angin ya menghancurkan negara. Yang kedua, apa yang disampaikan Gus Fakih tadi mengenai frustrasi sosial yang sekarang itu mulai digencarkan oleh kelompok oposisi maupun kepentingan internasional yang tidak suka dengan Pak Prabowo yang diwujudkan oleh demo mahasiswa maupun suara-suara netizen terutama kalangan muda. Itu selama ini itu menurut saya sejauh ini itu karena niat baik Pak Prabowo dan ya implementasinya ya nggak terlalu geser dari apa yang dimaui presiden gitu di level pelaksanaan gitu. Yang saya khawatirkan cuma satu. Karena selama ini yang masih setia, yang masih percaya sepenuhnya kepada Prabowo itu hanya kelompok kita, hanya kelompok pribumi. Kalau trennya bawaan-bawaan Pak Prabowo itu seperti ini terus-menerus sedikit demi sedikit mencubit, mengiris yang menimbulkan rasa sakit di kalangan pribumi. Saya khawatir pemerintahan Pak Prabowo itu tidak sampai 5 tahun. Karena inilah satu-satunya modal kekuatan yang benar-benar support tanpa pamrih kepada Pak Prabowo. Benar-benar percaya, benar-benar mendukung Pak Prabowo tanpa harapan upah apapun dalam bentuk apapun. Nah kalau ini disakiti, ya sekali lagi saya khawatir nanti nggak sampai 5 tahun pemerintahan Prabowo ini. Boleh saja itu para pengamat politik, para pengamat ekonomi, pengamat intelijen itu mengatakan apa yang saya omongkan ini agak susah dikonfirmasikan gitu. Ya karena pendekatan saya itu pendekatan spiritual intelijen gitu. Bukan pendekatan intelijen biasa, bukan pendekatan intelijen sosial gitu. Berapa kali saya ngomong dan memprediksikan sesuatu dan terjadi. Itu udah berapa kali? Udah puluhan kali. Nah, oleh karena itu, mohon itu para orang dekatnya Pak Prabowo, mbok ya jangan nantang pribumi lah, jangan kondisikan pribumi sakit hati. Karena ini satu-satunya modal yang hari ini mau ada framing apapun, mau ada hoax apapun, mau ada DFK apapun yang terkait dengan kekuasaan Pak Prabowo itu dihembuskan, pribumi itu tidak pernah bergeser sedikit pun dari percaya, berharap, dan support Presiden Prabowo. Satu-satunya alasan yang saya khawatirkan bisa menyebabkan frustrasi
kelas menengah ini apa itu yang dipersepsikan dengan hoak dengan DFK itu sampai juga ke hati para jiwa-jiwa apa itu pribumi adalah kalau orang-orang Pak Prabowo terus-menerus trennya itu mengecewakan, menyakiti hati pribumi. Dengan bentuk apa? Dalam bentuk cara atau apa? Yang mereka terus-menerus mengelus-elus Habib Alawi keturunan Yahudi Askenazi itu. Dengan terus-menerus memberi ruang, dengan terus-menerus apa itu menyayang-nyayangi, memberi tempat. Sampai hari ini saya masih masih percaya bahwa pribumi hari ini masih full percaya, full mendukung Pak Prabowo. Tapi kalau terus-menerus disakiti, ya sakit sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali kayak suami istri itu sekali 2 kali menyakiti masih bisa dimaafkan. Tetapi kalau setiap hari disakiti atau terlalu sering disakiti, ya hati berubah kan itu. Itu makanya saya mohon atensi dari pemerintah, atensi dari intelijen negara, mbok yo yang gini-gini, yang menyakiti hati pribumi itu mbok yo dihentikan, gitu loh. Siapa nanti yang apa itu menjadi pasukan berani mati membela Pak Prabowo selain pribumi? Nggak bisa. Kalau mereka apa itu teman-teman yang orang dekatnya Prabowo itu apa itu punya apa ya, punya pemikiran, ya udah kita aja, kita los, kita dekati, kita bujuk supaya mereka juga tidak memusuhi, tidak mengkhianati, tidak ikut-ikutan menggembosi pemerintah. Kalau cara berpikirnya seperti itu naif, itu konyol. Karena kelompok ini di depan Pak Prabowo senyum-senyum, saya dukung Pak Prabowo sepenuhnya, dan ini di belakang Prabowo mereka terus-menerus berkhianat. Oleh karena itu pendukung setianya mbok ya jangan disakiti lah. Wong permintaannya itu nggak macam-macam lah. Jangan dekat-dekat Habib. Gitu. Jangan apa itu ngelos-los Habib. Mau jelas itu dari segi perspektif yuridis, formal, konstitusional, sosial, sejarah dan lain-lain itu Habib itu kan bahaya, itu kan kanker toh. Itu loh. Tapi kalau nggak percaya, ya silahkan. Mungkin minggu depan, mungkin Rizik Syihab dikasih jadwal ketemu presiden. Terus siapa lagi? Taufik Segaf ketemu presiden. Ya silahkan aja. Dan kita lihat nanti apa yang terjadi. Saya sama dengan Gus Fakih. Kecintaan saya kepada Prabowo itu kalau presidennya Prabowo dan orang-orangnya masih seperti ini terus, ya saya terpaksa diam. Presiden Prabowo yang berniat bagus, luar biasa, idealis, membela bangsa dan negara, dan seterusnya itu dibusukkan oleh lawan-lawan politik, dibusukkan oleh kekuatan-kekuatan asing. Ya kita nggak bisa bela. Prabowo sendiri juga kalau trennya seperti ini terus-menerus menyakiti barisan kita kok. Dan apa sih yang kita inginkan? Apa sih kepentingan kita? Kepentingan kita kan cuma satu aja, menjaga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika. Demi masa depan bangsa Indonesia, demi masa depan NKRI. Kan cuma itu aja. Mana pernah saya minta apapun dari pemerintah, siapapun, kapanpun. Tracking rekening saya, pernahkah menerima bantuan dalam bentuk apapun? Di dalam upaya kita untuk membela Pancasila, bangsa dan negara dan pemerintahan yang sah. Kan kita nggak pernah minta apapun. Kita hanya minta pemerintah itu benar. Itu aja. Terutama terkait dengan Habib Alawi yang sepanjang sejarah itu merusak dan merugikan dan mengkhianati Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Cuma itu aja. Kepentingan kita itu pemerintah benar, rakyatnya makmur, sejahtera. Cuma itu aja. Kita nggak pernah minta upah apapun. Siapapun, termasuk Gus Subhan misalnya. Dulu sejak zaman Pak Harto bahkan sudah mulai berjuang. Gus Subhan ini kan didikannya Gus Dur. Gus Fakih misalnya, itu kan didikannya Gus Dur. Yang ikhlas, tulus, berkorban untuk untuk bangsa dan negara. Harta, jiwa, benda, bondo, bau, pikir. Tetapi kalau terus-menerus disakiti, ya kita kan nggak bisa bela. Bukan kita tidak mau membela, kita sudah tidak bisa membela nanti. Ini mumpung pemerintahan ini masih baru, mumpung baru 4 bulan. Jangan dilanjutkan trennya kayak begini, ini jangan dilanjutkan. Ini yang masih bisa menjaga trust publik, yang terus-menerus support pemerintahan hari ini adalah hanya pribumi. Yang lainnya itu mereka main aja. Main 2 kaki aja. Kalau kira-kira Prabowo menguat, kira-kira Prabowo terus dipercaya publik, mereka pura-pura dukung Prabowo. Tapi kalau Prabowo yang baik hati, yang ideologinya untuk bangsa dan negara luar biasa mulianya, yang dibilang Gus Dur, tokoh yang paling ikhlas untuk bangsa dan negara, kalau pihak oposisi dan pihak asing berhasil membusukkan persepsi publik dan Prabowo mau jatuh, nah selain pribumi ini, mereka akan ikut-ikutan menjatuhkan Prabowo. Yakin saya itu begitu khawatir gitu loh.
begitu khawatir dengan pemerintahan hari ini. Nah ini udah berkali-kali kayak begini, kalau dekat HP pasti kualat, dibikin kualat oleh Tuhan yang Maha Kuasa kok. Masih mau dilanjut-lanjutkan tuh gimana? Saya nggak habis pikir.